Halo semuanya, kami kelompok 6. Pembahasan kami proyek Besarni. Warna MC-nya di kelompok 6. Dan kami bertiga narasumbernya. Kelompok 6 membahas proyek Besarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang di podcast Beja, yaitu belajar bareng. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan di lingkungan pendidikan loh, yaitu model pembelajaran PJBL atau disebut juga Project Based Learning. Nah, teman-teman tahu tidak? Konon katanya project ini itu sangat efektif loh diterapkan di sekolah-sekolah. Apakah betul? Nah, untuk lebih jelasnya, kita sudah kedatangan 3 narasumber nih yang memang sudah ahli di bidangnya. Yuk kita kenalan dulu. Boleh dari ujung dulu kenal. Silakan Pak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Subhan. Saya adalah narasumber pertama. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka, narasumber kedua. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fadlianti dari narasumber ketiga. Baik. Nah, teman-teman, kita sudah ada 3 narasumber. Nah, kalau yang dari Bu Kika dan Ibu Padia, ini merupakan guru yang sudah menerapkan pembelajaran PJBL, teman-teman. Nah, sedangkan yang Bapak Subhan, ia adalah dosen, teman-teman. Yang dimana dosen yang berfokus pada pengembangan pembelajaran inovatif, seperti itu. Nah, teman-teman, kita langsung diskusi saja yuk dengan 3 narasumber kita. Baik, Bapak Subhan, saya ingin bertanya kepada Bapak, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Project Based Learning? Lalu bagaimana Pak penerapannya di sekolah-sekolah, Pak? Oke, mengenai tentang model pembelajaran Project Based Learning, sebenarnya model pembelajaran Based Learning itu artinya itu dari awal nih, kan dari kata project. Project itu kalau bahasa Inggris, dan kalau bahasa Indonesia itu artinya itu kegiatan. Dan terus lagi kata base. Nah, base itu adalah media. Jadi kalau dalam pembelajaran kan ada media, misalnya buku, tulis pensil gitu. Nah, itu media tuh. Dan learning itu adalah pembelajaran. Jadi project based learning itu adalah pembelajaran yang menggunakan media kegiatan. Sebenarnya project based learning itu udah ada dari zaman dulu gitu, dari zaman batu. Jadi pas pertama kali manusia itu menemukan api, nah kan manusia-manusia lain kayak kira, wah itu dewa api gitu. Nah terus habis itu kenapa manusia tersebut dikira sebagai dewa api? Karena api ini berguna untuk membuat daging lebih enak gitu kalau dimakan. Nah itulah kenapa orang tersebut sebagai dewa api. Nah karena di dewa-dewain terus orang tersebut yang jadi dewa api itu kayak bikin api terus kan di depan banyak orang. Nah orang-orang yang menyaksikan pembuatan api tersebut kayak ngeliat, wah ternyata bikin api ini tuh cuma membutuhkan 2 bahan, yaitu sebuah batu pemantik dan sebuah batu besi. Nah akhirnya orang-orang yang melihat itu juga ikut mencobanya. Dia nyoba mencari batu besi dan batu pemantik, habis itu digesekkan, keluar api. Nah karena semua orang udah bisa menggunakan api, akhirnya orang tersebut udah nggak disebut lagi sebagai dewa api karena semua orang udah jadi dewa api tersebut. Nah dari situ kan mikir, wah berarti cara membuat api ini itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Disitulah terlahirnya ilmu pengetahuan dari cara membuat api. Ilmu pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa kita sharing gitu, sesuatu pengetahuan yang bisa kita sebarkan. Nah, dari situ orang-orang yang udah bisa membuat api pikir, wah berarti ilmu pengetahuan tentang cara membuat api ini harus kita sebarkan kepada kerabat atau keluarga kita, biar keluarga kita itu bisa merasakan bagaimana enaknya makan daging yang sudah dimasak. Dari situ akhirnya sebagai kepala keluarga kan udah bisa tuh bikin apinya. Nah jadi
kepala keluarga ini itu bertindak sebagai guru yang memberikan tugas kepada kerabat-kerabatnya atau anak-anaknya atau istrinya. Nah, dari situ terjadilah sebuah pembelajaran yang bernama project based learning. Jadi kepala keluarga atau guru tersebut memberikan project kepada keluarganya, project sebuah kegiatan yang memberikan sebuah kegiatan kepada keluarganya, yaitu kegiatan untuk membuat api gitu. Dan akhirnya dari melihat praktek dari bapaknya, ya bapaknya kan praktek dulu tuh, terus diliatin ke keluarganya. Nah, habis itu sama anak-anaknya. Nah, dari situ keluarga sama anak-anaknya melihat, wah, tinggal digesekin doang nih. Ya udah, ya mereka ikut mencoba gesekan kedua batu tersebut dan terciptalah api gitu. Nah, dan project based learning ini nggak cuma udah ada dari zaman dulu dan zaman sekarang juga masih bisa diterapkan. Dan menurut saya project based learning ini itu sangat bagus untuk pembelajaran dasar gitu. Karena biasanya yang bisa dipakai untuk zaman sekarang itu project based learning itu biasanya itu dipakai untuk menerapkan pembelajaran itu membaca gitu. Udah sih. Baik, terima kasih Bapak Subhan atas penjelasannya ya Pak. Berarti tuh project based learning itu memang di mana si siswa itu akan membuat project ya Pak. Nah, di mana ini memang sudah sudah diterapkan dari zaman kuno ya Pak. Yang dimana nanti di siswa itu mencoba membuat api dari batu pemati sama batu Masih. Ya, sama batu besi, nah lalu digesekkan lalu jadilah api seperti itu ya Pak. Oh, baik, sangat menarik nih. Nah, Ibu Kika, kelihatannya nih sangat menarik ya pembelajaran PJBL ini. Nah, lalu Ibu, saya mau bertanya, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran ini? Apa bedanya Ibu dengan pembelajaran tradisional? Ya, jadi menurut saya kelebihan dari PBL ini ya membuat siswanya lebih aktif, terus aplikatif juga, terus bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, terus dalam siswa itu bisa membentuk kerjasama tim yang baik. Nah, mungkin dari kekurangannya itu sumber dayanya kali ya. Kan banyak di sekolah yang terpencil itu kan terbatasan sumber daya. Nah, terus membutuhkan waktu yang lebih banyak juga dari siswanya, mungkin dari gurunya belum bisa melihat siswanya satu-satu, karena kan ada siswa yang merasa jauh dari gurunya atau gimana. Itu apa bedanya dengan pembelajaran tradisional? Pembelajaran tradisional sama ini ya PBL sama PJBL itu, menurut saya PBL ini lebih bagus ya, karena meningkatkan interaksi siswanya, kreativitas, jadi lebih lagi siswanya dalam masalahnya. Ini itu aja. Oke, terima kasih Bu Kika. Berarti tuh dari kelebihan tuh bisa menciptakan kolaboratif, terus bisa berpikir kritis juga, terus bisa si anak tersebut itu juga bagaimana sih cara yang nyata gitu ya. Yang kan tadi belajar api, berarti kan dia harus tahu dulu nih bagaimana nih cara membuat api itu bagaimana, seperti itu. Baik, sangat menarik ya Ibu Kika. Nah, lalu Ibu Fadia, memang menarik ya pembelajaran ini. Nah, tapi bagaimana dengan ketersediaan sumber daya dan dukungan dari pihak-pihak sekolah? Kan gimana kan ibu guru ya yang dari sekolah-sekolah. Nah, itu apakah dari pihak dukungan sekolah itu mendukung itu bagaimana? Baik, nah di sini kita akan membahas tentang 3 tantangan yang mencakup tantangan utama. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, yang dimana sekolah dengan anggaran terbatas di daerah terpencil. Yang kedua ada kurangnya dukungan pihak sekolah baik dari segi kebijakan maupun alokasi waktu yang kurang dalam kurikulum. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan guru yang minim, yang dimana guru kurang berlatih dalam merancang dan mengalokasikan pembelajaran berbasis proyek. Untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, sekolah dengan pengembangan berfungsi guru secara berkelanjutan, begitu Ibu Warga. Oke, baik, terima kasih. Berarti tuh dari semisal dari sumber daya tuh
Bisa tuh dari gurunya itu mungkin mengalokasikan waktunya itu kurang ya. Nah, bagaimana tuh kan pembuatan proyek itu kan memang lama ya. Jadi harus bisa menggunakan waktu secara efisien ya Ibu Padia. Terima kasih. Oh, berarti sangat-sangat menarik ya ini pembelajaran project based learning juga. Jadi bisa meningkatkan kreativitas sama semangat si anak-anak ya. Oke, baik. Aku juga mau nanya nih kepada Pak Subhan. Tadi kan kalau misalkan project based learning itu pastinya anak-anak membuat project dong. Nah, terus bagaimana nih Pak cara memilih proyek yang tepat untuk pembelajaran PJBL? Nah, lalu bagaimana Pak cara menilai hasil belajar siswa dari adanya model pembelajaran ini, Pak? Jadi untuk memilih pembelajaran yang tepat untuk project based learning ini itu adalah pembelajaran dasar. Misalnya seperti yang di SD itu ada SD kan sekolah dasar. Jadi Ya. di SD itu sangat bagus banget kalau kita menerapkan PBL. Ya. Nah, di situ misalnya itu ada matematika. Matematika itu hal dasarnya apa sih? Matematika apa? Angkanya dulu dah. Di situ ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, kita dasar-dasarin dulu. Kita terapin mereka untuk menulis angka 1, angka 2. Habis ditulis diapain? Disebutin. Habis disebutin kita kasih contoh dulu. 1 itu apa? Misalnya apa ya? Kepala kita ada berapa kepala kita itu pasti ada 1 kan? Itu jadi cara penerapannya itu seperti itu. Jadi PBL itu untuk hal-hal yang dasar banget gitu. Dan selanjutnya itu apa namanya? Yang kedua Terus bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar dari si PJBL ini? ya, kalau evaluasinya ya tentu saja kan tadi kan penerapannya kan. Ya. Nah, kalau kita nyebutin angka 1 nih, ya evaluasinya dia benar kan nih nyebutin angka 1 gitu. Jadi bisa kita kasih soal gitu, apa tulisannya angka 1 gitu. Kita tanyain, ini angka apa? Ini angka berapa? Dia malah jawab angka 2, berarti dia salah. Kita harus kasih tahu ini angka 1. Habis itu kita coba lagi nih. Habis kita udah kasih tahu ini angka 1, kita tanyain lagi, ini angka berapa? Terus dia jawab angka 1. Wah, berarti penerapan pembelajaran tersebut sudah berhasil. Oh, alah. Oh, baik-baik. Berarti dari proyeknya itu bisa dengan matematika tadi ya, Pak. Terus untuk cara evaluasinya kita mengulas setelah si proyek ini berlangsung. Jadi seperti itu ya, bisa melalui tanya jawab ya Pak tadi. Baik, terima kasih Bapak Subhan atas jawabannya. Lalu Ibu Kika, saya ingin bertanya, bagaimana sekarang sudah zaman teknologi ya, Ibu Kika. Nah, terus bagaimana Ibu Kika peran teknologi dalam PJBL Ibu Kika? Jadi kan yang dimana sekarang udah zaman teknologi. Nah, terus bagaimana ini perannya dalam model ini Ibu yang diterapkan? Jadi menurut saya peran teknologi dalam project based learning ini sangat berpengaruh ya, sangat memberi dampak positif juga kepada siswanya juga. Terus beda kan daripada zaman dulu yang keterbatasan teknologi kayak susah gitu, apa namanya, terbatas, semuanya terbatas. Terus kalau sekarang tuh teknologi banyak kan, Ya sudah semakin canggih. terus juga anak-anak sekarang sudah main handphone, punya gadget. Gadget, laptop juga sudah bisa. Ya, jadi di situ bisa semuanya, jadi bisa baca buku dari HP lewat internet, terus nyari-nyari berita, atau dari YouTube juga, kayak banyak kan video-video pembelajaran kayak gitu. Jadi menurut saya peran teknologi itu sangat berpengaruh, sangat baik juga, tapi tetap harus ada diawasin gitu. Jadi nggak boleh kayak 24 jam nih main HP kayak gitu. Baik, terima kasih. Berarti tuh dari peran teknologi ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya Ibu. Yang dimana memang kalau misalkan dari kelebihannya itu si anak-anak tersebut bisa menggunakan teknologi dengan baik, kan nanti itu juga akan berpengaruh ke depannya dong. Nah, tapi kelebihannya tuh mungkin kekurangan mungkin bisa jadi lebih kecanduan main gadget. Jadi pengawasan orang tua ini sangat bukan ya kita. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu Ibu Padia, kan Ibu sebagai guru ya di sekolah ya yang menerapkan PJBL ini ya. Nah, apakah ada Ibu tips-tips untuk para guru nih yang ingin menerapkan PJBL di sekolahnya dulu? Bagaimana Ibu? Nah, untuk tipsnya kan sendiri ada praktis untuk guru dalam memilih topik. Itu dengan merancang proyek dan melibatkan siswa. Yang pertama, memilih topik
dengan kurikulum dan kompetisi yang dicapai dan relevan dengan minat siswa dan kehidupan sehari-harinya. Itu dan dalam merancang proyek ada tahapan tujuan proyek yang jelas dan tahapan berpanjang. Ya, dengan dorong pembelajaran aktif, dengan memberi tugas kelompok atau mandiri, gunanya teknologi dan membuat penilaian yang relevan dengan situasi. Dalam melibatkan siswa, kaitkan pembelajaran dengan dunia nyata, berdayakan kolaborasi seperti apresiasi, serta gunakan metode interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Baik, terima kasih. Berarti nih tips-tips para guru nih ketika ingin menerapkan model ini harus dikaitkan dengan pembelajarannya dulu ya, mata pelajarannya itu. Mau mata pelajaran apa? Apakah ini sesuai dengan model pembelajaran ini gitu? Apakah efektif seperti itu? Terus tadi Ibu juga mesti jangan lupa adanya kolaborasi. Berarti seharusnya nih PJBL ini baiknya diterapkan secara berkelompok, apakah betul? Iya, berkelompok. Jadi Sebagai diri. iya, ada mandiri, ada yang berkelompok, seperti itu. Baik. Nah, terakhir nih untuk mengakhiri diskusi kita dari siang hari ini, aku mau bertanya kepada Bapak Subhan, apa sih Pak harapan dari PJBL ini di Indonesia? Harapan Bapak, kan Bapak ini kan tadi seorang dosen pengembangan pengembangan inovasi. Nah, terus bagaimana nih Pak harapan Bapak terhadap proyek ini di Indonesia? Jadi sebagai dosen pengembang, saya ini ingin banget project based learning ini berkembang terus gitu. Karena yang namanya project kan kegiatan gitu. Nah, kegiatannya itu ada banyak kan, seperti yang saya bilang tadi, ada yang menulis, ada yang membaca, ada yang menghafal. Saya banget meneliti apakah ada kegiatan-kegiatan baru lagi yang bisa dipakai sebagai pembelajaran. Dan harapan saya juga bahwa ini kan karena mereka berdua adalah seorang guru yang menerapkan PBL, saya ingin kayak dua guru ini men-sharing gitu PBL mana yang cocok untuk pembelajaran apa, untuk pelajaran ini, untuk pelajaran itu, agar semua guru di Indonesia itu tahu, wah kalau pelajaran PBL itu sangat berguna dan sangat bagus sebagai pembelajaran gitu. Oke, terima kasih. Berarti harapan Bapak untuk model pembelajaran ini, semoga model pembelajaran ini semakin berkembang ya Pak. Karena kan adanya proyek ini kan akan melahirkan generasi-generasi yang berkreativitas, seperti itu ya Pak. Nah, untuk para guru juga jangan lupa untuk selalu belajar ya Pak, untuk apakah ada model-model lain yang efektif gitu ya Pak. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, sudah selesai nih diskusi kita pada siang hari ini. Tadi pertanyaan yang dijawab ke Pak Subhan itu adalah akhir dari diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Subhan sama Ibu Kika atas ilmu dan wawasan. Nah, teman-teman, semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini membawa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik teman-teman, aku mau menyimpulkan sedikit tentang project based learning ini. Jadi project based learning ini adalah model pembelajaran yang digunakan di mana siswa akan membuat project, seperti itu ya Pak. Nah, ketika projectnya apa? Misal tadi ada yang matematika, terus bisa juga pakai tata surya atau enggak siklus-siklus air. Nanti di mana si siswa-siswi itu bisa membuat project seperti itu. Nah teman-teman, dari kelebihan project ini juga, ini bisa meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan lain sebagainya loh teman-teman. Nah, buat para guru boleh nih yang belum tahu, jadi bisa menambah wawasan. Baik teman-teman, saya selaku MC Wardatul Laili dan 3 narasumber ini mohon pamit undur diri teman-teman. Nah, kita juga punya media sosial yaitu Bejar Belajar Bareng. Jangan lupa di-follow ya teman-teman, karena di sana banyak ilmu-ilmu yang bisa teman-teman temuin di sana. Baik, burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat istirahat teman-teman. Saksikan Bejar selanjutnya. Bye-bye.